Jujur, gue sempet anggap Motorola itu brand yang ya udahlah. Tapi maaf, gue salah. Justru ada banyak hal yang bikin gue impress setelah pakai seharian tablet ini. Wow, ternyata ngepas ya. Termasuk baterainya. Tapi pertanyaannya, apakah tablet 6 jutaan ini sesempurna itu? Apa aja unek-unek gue? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai petualangan hari ini dari jam 9 pagi dengan baterai 100%. Yang mana menu sarapan kali ini podcast bersama Pak Pur dan Pak Gita. Sekarang gue share impresi sama tablet ini yang warnanya cukup unik ya. Rata-rata silver tapi ini lebih ke hijau dengan logo bulat Motorola di tengah. Build quality-nya juga solid karena bermaterial aluminium. Terus termasuk tipis di 6,9 mili yang pas diangkat lumayan berisi loh di 620 gram. Untuk layarnya punya ukuran 12,7 inch, udah nyerempet laptop. Gede tapi puas buat nonton gini. Walaupun secara aspek rasio agak nanggung di 16:10. Yang mana standar YouTube itu ada di 16:9. Jadi kalau dilihat ada sedikit bar hitam di bagian atas sama bawah. Buat bezelnya nggak ada masalah sih, udah termasuk pas buat jari kita pegang. Cuman, bukan hal-hal ini yang bikin gua ngiler. Tapi ada satu bagian kecil dari desainnya yang bakal bikin banyak orang berterima kasih. Gue juga baru setelah dipakai real life. Nanti gue tunjukin. Dan akhirnya setelah sejam lebih nge-YouTube, baterai berkurang 6%. Dan lanjut kita hajar Genshin Impact dengan settingan mentok highest 60 fps. Biar langsung kerasa batas kemampuannya tuh. Overall, pengalaman mainnya cukup aman. Beberapa kali frame drop ada, tapi wajar ya, karena settingannya paling mentok. Kalau diturunin bakal lebih nyaman. Dan tiba-tiba lagi tes gini, direcokin bocil dong. Yang mana seru sendiri dia. Serius amat ya. Oh ya, buat suhunya sendiri udah cukup terjaga, ada di sekitar 32-33 derajat. Untuk area kanan sama kiri tempat biasa kita pegang. Tapi ada satu titik panas yang gue curiga ini posisi chipnya sih. Itu bisa tembus 46-47 derajat. Dan ingat, ini kondisi tanpa AC. Karena AC gue lagi rusak guys. Sedih. Kurang lebih gue main Genshin hampir sejam dan baterai ngocor lumayan tuh, turun 16%. Dan sekarang posisi di 78%. Setelah kelar main Genshin, gue baru notice kalau kita swipe ke kanan ada yang namanya entertainment space. Biasanya cuma kumpulan berita aja, tapi di sini tampilannya beda, lebih ke kumpulan film dan series dari Google TV. Bisa sewa, bisa beli juga, dan lumayan ya kalau lagi butuh hiburan cepat. Nah, yang bikin gue penasaran, di bawahnya ada menu TV nearby. Gue pikir bakal auto detect TV gue, tapi ternyata nihil. Tuh, gak kebaca. Apa mungkin nggak kompatibel? Tapi waktu gue cek ke settings, more connection terus cache, ini baru bisa. Langsung ke detect dan bisa cache secara wireless ke TV. Udah bisa connect ke TV gua. Tapi bisa nggak ya tablet ini connect ke monitor gue? Kita coba ya dan lihat. Wih. Nggak cuma mirroring, tapi ada opsi extended display juga. Ini yang bikin gue lumayan kaget. Jadi tabletnya tetap jalan dan monitor gue berubah jadi mode PC. Tampilannya kayak desktop, terus tinggal konekin mouse aja dan bisa buka aplikasi terpisah di layar monitor. Berasa jadi laptop dadakan. Fitur begini menurut gue sih penting, apalagi kalau teman-teman suka presentasi, tinggal colok ke monitor atau proyektor. Habis itu gue lanjut membrainrotkan diri dengan scroll-scroll IG. Sampai akhirnya sekarang ada di jam 1-an dan baterai masih di 65%. Kalau gue intip SOT-nya sih sekarang udah tembus 3 jam 43 menit ya. Padahal dari tadi udah dipakai YouTube, Genshin sejam, dan IG-an. Lumayan berat tuh. Dan pertanyaan besarnya, apakah SOT-nya nanti bisa tembus 10 jam hari ini? Kita lihat nanti. Dan karena masih gabut, gue putusin buat nonton film di Google TV tadi. Dan bayar sekitar 4 Singapura dolar buat nonton film jadul Jurassic World. Bakal panjang banget nih videonya. Sambil nunggu kelar, mari kita kepoin dikit sama spesifikasi tablet ini. Yang lengkapnya kan langsung lihat aja di layar ya. Beberapa udah gue spill tadi. Yang layarnya IPS 3K dengan refresh rate 144Hz. Terus buat chipsetnya juga termasuk oke, pakai Dimensity 8300 yang kalau gua cek Antutu versi 11-nya dapat di 1,5 juta. Terus bisa tambah memori lagi up to 1 tera. Kalau buat baterai jumbo banget di 10.200 mAh yang support charging 45 watt ya. Tapi buat chargeran yang didapat sendiri ada di 68 watt. Kalau buat kamera, ya standar buat kerja. Ada 13 megapiksel lensa utama yang buat foto-foto dokumen udah cukup. Terus 8 megapiksel selfie-nya yang buat online meeting udah oke.
Sekarang ini kalian bisa dengar gimana kualitas mic-nya. Untuk spek lainnya, tablet ini cuma Wi-Fi only ya. Ada IP rating, Pogo Pin yang biasanya buat connect ke keyboard, dan USB-nya 3.2 Gen 1. Makanya bisa dibuat display O tadi. Oh ya, sama satu lagi, gue cukup suka sama speakernya sih. Apalagi collab sama JBL. Lumayan berasa pas ngegame tadi sama nonton film gini, jadi lebih nyatu aja. Akhirnya setelah 2,5 jam lebih nonton film ini, baterai berkurang 16% dan sekarang ada di 47. Habis itu lanjut meeting online pakai Google Meet. Dan ini saat yang tepat ngetes multitaskingnya si tablet ini yang katanya bisa split sampai 4 aplikasi sekaligus. Dan ternyata emang bisa ya, gue buka 4 app plus di combo sama floating window yang maksimal sampai 5 app. Kalau sekaligus gini sih ada berasa nge-lag ya, tapi mungkin tergantung app yang gue buka juga dan seberapa banyak floating window yang aktif. Terus awalnya gue kira kombinasi split ini nggak bisa di-save karena tombolnya nggak muncul-muncul. Tapi ternyata caranya itu kita mesti ke recent app dulu, terus tahan di sini. Dan muncul deh save app pair. Agak muter dikit, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Oh ya, dia juga punya gesture loh. Kalau kita tap 2 kali pakai 3 jari, bakal otomatis ke split screen. Intinya multitasking di tablet ini jauh lebih fleksibel dari yang gua kira. Kalau kalian tipe yang suka pindah-pindah aplikasi, fitur ini bakal ngebantu banget. Setelah kelar Google Meet cukup lama, sejam lebih tuh, gua putusin buat keluar cari makan. Betul guys, kalau kalian suka gua nge-review seharian kayak gini, boleh kasih tahu gua dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Dan ini pertama kalinya gue bawa keluar rumah dan jujur agak insecure ya. Karena tablet segede ini masuk ke tas gue ngepas banget. Dan karena case-nya masih belum dateng, akhirnya gue pakein sarung bawaan unboxing-nya aja biar lumayan tenang. BTW di paket penjualannya ada tabletnya itu sendiri, terus stylusnya juga yang dinamain Moto Pen Pro beserta tips cadangan. Terus kepala charger 68 watt dan kabel chargeran Type-C ke Type-C. Termasuk lengkap ya, walaupun ada satu yang gue harap harusnya ada, yaitu case bawaan. Apalagi buat tablet segede gini yang kalau dipakai pun harus ada stand. Dikasih case bawaan yang bisa jadi stand juga pasti bikin happy banget, nggak takut baret kayak tadi. Kalau gue kepoin, mereka ada jual juga sih, kayak folio case sama keyboardnya di 1,8 juta kalau sepaket, atau folio case-nya doang 400.000. Dan sambil tunggu makanan datang, gue kerja dulu dikit. Sekalian ngetik pakai keyboard Bluetooth yang cukup compact nih, karena bisa dilipat. Gue tag videonya kalau kepo ya. Oh ya, buat yang tanya tampilan Office-nya kayak gimana, masih versi tablet ya, jadi belum PC level. Habis itu buat AI juga ada, kayak Circle to Search, Gemini AI, dan Gemini Live-nya juga hadir di sini. Wah, agak aneh ya kalau video ini pakai tablet. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depan ya. Terus satu lagi yang mau gue bahas yaitu tentang Moto Pen Pro dia. Bisa nempel kalau nggak di bawah sini atau di bagian belakang ada logonya sendiri di sana. Magnetnya pun cukup kuat ya, tapi kalau kalian main selipin ke tas gitu aja pasti bakal lepas. Habis itu ini yang gue suka, tablet ini belakangnya flat, nggak ada modul kamera yang nonjol banget. Jadi pas ditidurin buat gambar nggak goyang sama sekali. Hal kecil yang bikin pengalaman pakainya jauh lebih nyaman. Dan ini alasan tadi yang gue bilang di awal, satu bagian kecil yang bikin orang berterima kasih. Palm rejectionnya juga oke, tangan bisa nempel bebas tapi pennya tetap nulis akurat. Terus ada fungsi hover juga yang belum nyentuh layar tapi udah kedetek. Cuma pen ini harus di-charge terpisah ya lewat USB-C di sini. Selain itu ada fitur lain yang mana kalau kita tulis di teks area manapun, misalnya WhatsApp, nanti otomatis bakal diubah jadi teks. Dan ada beberapa gestur juga, misalnya kalau mau hapus tinggal coret-coret aja. Atau kalau mau kasih spasi tinggal coret ke bawah dan lain sebagainya. Terus karena pen ini ada Bluetooth, kita juga bisa jadiin remote, misalnya buat kamera, ataupun kalau lagi presentasi buat ke slide berikutnya. Sama, kalau misalnya ketinggalan, nggak lama tabletnya bakal kasih kita warning. Oke guys, akhirnya sampai rumah lagi. Sekarang jam 7:09 dan baterai ada di 24%. Habis itu sebelum mandi, gue transfer beberapa footage dari iPhone yang kirimnya gampang banget, udah kayak AirDrop. Cuman sebelumnya kita mesti pair dulu nih. Ada fitur yang namanya Smart Connect. Di sini kita bisa connect ke PC, HP, iPhone, jam, bat, sama tag. Cuman sayangnya belum bisa ke MacBook karena PC di sini lebih ke Windows.
Terus iPhone kita juga masih install dulu Lenovo Smart Connect, tinggal pair dan beres. Habis itu gue sempat edit-edit tipis di CapCut, denger lagu juga di YouTube Musik, dan diakhiri main Mobile Legends yang dapat settingan Super HD. Betulnya karena nggak pakai controller, ya kita langsung touch di layarnya aja ya. Cuman inget, mesti dibantu sama stand kayak gini, kalau nggak bakal pegel coy. Pengalaman mainnya mulus, nggak berasa drop, dan total gue main 2 match sekitar 40 menit, baterai berkurang 11%. Terus, berapa total SOT seharian ini? Dapat di 10 jam 13 menit dengan pemakaian yang bisa gue bilang intens. Paling makan daya Google TV 2,5 jam lebih. Terus ada Google Meet hampir 1,5 jam, IG, Mobile Legends, YouTube, Genshin, dan lain sebagainya. Kalau pemakaiannya nggak se-ekstrim ini, 1-2 hari pemakaian sih harusnya gampang tercapai. Jadi, setelah dipakai seharian penuh dari pagi sampai malam, ini impresi akhir gua soal Motorola MotoPad 60 Pro. Pertama, gua suka di boxnya kita langsung dapat MotoPen Pro yang punya fitur lengkap, enak dipakai, dan bikin tablet ini jauh lebih serbaguna. Cuman sayang, nggak dibarengin sama case bawaan. Tablet segede gini tuh butuh stand atau cover supaya lebih aman ya. Jadi bagian ini ada plus minusnya. Untuk software bisa gue bilang bersih. Pas awal unboxing cuman kemakan 15 GB. Dan fitur-fiturnya bukan yang berlimpah ruah, tapi yang penting-penting hampir semua ada. Misalnya, bisa display out ke monitor dengan mode PC. Ada Moto Pen Pro dengan banyak gesture berguna. Circle to search plus Gemini. Dan karena galerinya pakai Google Photo, kita dapat Magic Eraser juga. Sama sejauh ini nggak ketemu iklan sama sekali sih. Kalau secara hardware, 3 hal yang menonjol buat gue itu ada di build quality, speaker, sama baterai. Ketiganya berasa solid di penggunaan real life. Untuk performance bukan yang ngebut banget, tapi buat game casual sampai Genshin setting tinggi, editing, multitasking, semuanya jalan aman. Cuma update OS-nya 2 tahun aja dan security 4 tahun. Kalau security sih oke, tapi OS update-nya agak disayangkan. Apalagi buat tablet yang biasanya dipakai lebih lama. Cuman overall, gue cukup impress sih sama brand ini, terutama dari sisi softwarenya. Jadi makin penasaran sih sama HP-nya Motorola. Semoga next time ada kesempatan buat cobain. Yuk Motorola boleh dikirimin. Oh ya, varian yang gue pakai ini Pantone namanya bronze green. Emang cuma ada satu warna aja. Dengan harga 6.099.000 untuk varian 8 plus 256GB. Punya garansi 1 tahun dan bisa langsung dibawa ke Lenovo Service Center terdekat. Terus nggak cuma online, tablet ini tersedia juga di Lenovo offline store mereka. Intinya tablet ini bukan yang paling ngebut, bukan yang paling mewah, tapi dia solid, lengkap, dan surprisingly enak dipakai seharian.